Hai, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metabolit sekunder jalur sikimat asetat aromatik poliketida. Sebelum itu, yuk kita ketahui dulu apa itu metabolit sekunder. Metabolit sekunder adalah molekul organik yang tidak memiliki peran secara langsung dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Metabolit sekunder pada tumbuhan berfungsi spesifik, namun tidak bersifat esensial. Metabolit sekunder dapat disintesis oleh organ-organ tubuh pada tumbuhan seperti akar, daun, bunga, buah, dan juga biji. Metabolit sekunder pada tumbuhan umumnya bersifat sangat spesifik, hanya terdapat pada beberapa tumbuhan saja. Untuk membentuk metabolit sekunder, terdapat jalur pembentukan metabolit sekunder, di antaranya jalur asam mefalonat asetat, jalur asam mefalonat asetat, dan jalur asam sikimat atau sikimat asetat. Seperti yang kita lihat pada gambar, bahwa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu mengenai poliketida yang dibentuk dari jalur sikimat asetat atau asam asetat sikimat. Selain itu, metabolit sekunder juga digolongkan dalam beberapa golongan. Yang pertama, golongan asetat atau C2, terdiri dari poliketida dan asam lemak. Golongan mefalonat dan deokseselulasa C5, yaitu terpenoid. Golongan sikimat, fenilmetanoid C7 dan fenilpropanoid C9. Golongan alkaloid, serta golongan campuran. Golongan campuran ini merupakan metabolit hasil kombinasi antara metabolit sekunder dengan metabolit primer. Golongan C2 digolongkan kembali menjadi dua bagian, yakni golongan poliketida dan golongan turunan asam lemak, yang dimana asam asetat adalah building block dan kerangka dasar dari golongan ini, sehingga jumlah karbon golongan metabolit sekunder ini berjumlah 2 dan berlaku untuk kelipatannya. Berikut merupakan kerangka dasar dari golongan poliketida, yang dimana ciri-ciri senyawa poliketida adalah strukturnya tersusun dari rantai karbon dengan kelipatan 2 sehingga disebut C2 karena berasal dari starting material asetat. Membentuk cincin benzen aromatis kebanyakan, dan jika membentuk cincin benzen biasanya mengandung lebih dari satu gugus hidroksil atau alkoksi, maka gugus-gugus tersebut akan berposisi meta satu sama lain. Kita bahas spesifik mengenai aromatik poliketida. Secara bahasa, poliketida berasal dari dua kata, yaitu kata poli yang artinya banyak dan ketida yang menunjukkan adanya senyawa ketida, yaitu CH2COCOH. Dalam bentuk struktur molekulnya, poliketida memiliki pola oksigen yang berselang-seling. Dengan kata lain, poliketida memiliki struktur aromatik dengan pola suatu ketida CH2CON yang berulang. Poliketida adalah senyawa fenol yang berasal dari makhluk hidup melalui jalur asam lemak. Senyawa poliketida mempunyai kerangka dasar aromatik yang disusun oleh beberapa unit 2 atom karbon dan membentuk suatu rantai karbon yang linier, yakni asam polibikertokarboksilat yang disebut rantai poliasetil. Selanjutnya, kita bahas mengenai biosintesis aromatik poliketida. Biosintesis poliketida berasal dari suatu reaksi kondensasi asetil-CoA dengan senyawa malonyl-CoA. Pada dasarnya, asetil-CoA dibentuk dari asam asetat yang mengalami pengaktifan pada tugas karboksilnya menjadi bentuk diester dengan bantuan enzim poliketida sintase atau PKS. Sedangkan malonyl-CoA berasal dari asetil-CoA yang mengalami karboksilasi pada tugas nukleonnya. Secara garis besar, pembentukan poliketida berlangsung melalui tahap yang disebut dengan pembentukan rantai karbon poliasetil. Pembentukan rantai karbon poliasetil terjadi dengan bantuan enzim poliketida sintase. Setelah dibentuk rantai diketida, terjadi reaksi perpanjangan rantai dengan adanya penambahan gugus asetil yang berasal dari malonyl-CoA. Selanjutnya, kita bergeser ke struktur kimia metabolit sekunder sikimat asetat aromatik poliketida. Struktur kimia aromatik poliketida ini memiliki kerangka utama yang kompleks dan terdiri dari unit-unit asetil yang saling terhubung dalam rantai karbon panjang dengan ikatan-ikatan rangkap ganda. Di sini terdapat beberapa rangka struktur dari poliketida. Dalam struktur ini, R adalah substituen yang dapat berbeda
berbeda-beda tergantung pada jenis sikimat asetat tertentu. Rantai karbo panjang ini dapat memiliki berbagai ikatan tangkap ganda dan ikatan silang yang memberikan keragaman struktural yang luas pada metabolit sekunder ini. Selanjutnya, klasifikasi aromatik poliketida. Secara umum, poliketida terbagi ke dalam dua golongan, yaitu poliketida aromatik, yaitu poliketida yang terdiri dari 1-6 cincin aromatik, dan poliketida yang memiliki cincin lakton atau laktam, polietida, dan polieter. Berdasarkan jalur biosintetisnya, pengelompokan poliketida dibagi ke dalam 5 bagian. Yang pertama, ada turunan asil prolobusinol, turunan kromon, turunan benzokuinon, turunan naftakuinon, dan turunan antrakuinon. Dan strukturnya dapat dilihat pada gambar. Selain klasifikasi yang tadi disebutkan tadi, poliketida juga memiliki kerangka gabungan poliketida, di antaranya ada tetraketida dan juga pentaketida. Selain dari tetraketida dan pentaketida, terdapat juga heksaketida dan heptaketida. Kerangka gabungan poliketida ini terus berlangsung hingga oktan maupun seterusnya, tergantung dari kerangka gabungan. Sekian ulasan mengenai metabolisme sekunder jalur sikimat asetat aromatik poliketida. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan ataupun pelafalan. Semoga dapat bermanfaat. Saya Ranti pamit undur diri. Sampai jumpa.